merupakan hasil kerja kelompok kami, yang mana presentasi dari tugas kelompok dasar sistem tenaga elektrik dengan berjudul menghitung aliran daya menggunakan Julia dengan jam. Baiklah, kami beranggotaan dengan ketua yaitu Rohan Tri Prayoga, NPM G1D021081, dan anggota Aldo Del Vero, G1D021012, anggota kedua yaitu Berido Prabu JM, G1D021055, anggota ketiga dari Ardiansa dengan NPM G1D021051, dan anggota terakhir saya sendiri Rabira Putra Effendi dengan NPM G1D021076. Baiklah, langsung masuk ke materi. Yang mana di sini kami memiliki tujuan. Yang pertama, mampu memprogram aplikasi Julia dengan jam. Yang kedua, mampu mencari nilai aliran daya dengan pemrograman Julia dengan jam. Yang ketiga, mampu menampilkan grafik penjadwalan nyala padam operasi unit pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik pada waktu tertentu. Dan yang keempat, mampu menampilkan diagram batang permasalahan sistem tenaga di mana analisis aliran daya optimal. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu berdasarkan tujuan, maka rumusan masalah ini antara lain yang pertama, bagaimana cara memprogram aplikasi Julia dengan jam. Yang kedua, bagaimana mencari nilai aliran daya dengan pemrograman Julia dengan jam. Yang ketiga, bagaimana menampilkan grafik penjadwalan nyala padam operasi unit pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik pada waktu tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana menampilkan diagram batang permasalahan sistem tenaga di mana analisis aliran daya optimal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan selanjutnya, konsep aliran daya. Aliran daya merujuk pada distribusi dan pergerakan energi listrik dalam suatu sistem tenaga listrik. Berikut adalah konsep-konsep utama terkait aliran daya. Yang pertama, node atau bus. Merupakan titik-titik dalam jaringan daya yang mewakili lokasi generator, beban, atau titik penyambung lainnya. Yang kedua, branch atau saluran. Merupakan sambungan antara dua node yang mewakili saluran transmisi atau distribusi listrik. Yang ketiga, generasi atau generation. Merupakan proses menghasilkan energi listrik, biasanya dihubungkan dengan node tertentu dalam sistem. Yang keempat, beban atau load. Merupakan konsumsi energi listrik oleh pengguna akhir, juga dihubungkan dengan node tertentu. Yang kelima, resistansi dan reaktansi. Merupakan parameter saluran yang mengaruhi aliran daya. Resistansi menentukan resistivitas saluran, sementara reaktansi berkaitan dengan sifat induktif atau kapasitifnya. Yang keenam, matriks admintasi merupakan representasi matematis dari saluran dan node dalam bentuk matriks yang digunakan untuk menganalisa aliran daya. Yang ketujuh, aliran daya masuk atau active power. Merupakan energi listrik yang benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedelapan, aliran daya keluar atau reactive power. Merupakan energi yang dibutuhkan oleh sistem tetapi tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan. Seringkali terkait dengan komponen kapasitif. Yang kesembilan, aliran daya aktif atau real power. Merupakan aliran daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan. Diukur dalam kilowatt. Yang ke-10, aliran daya reaktif atau reactive power. Merupakan aliran daya yang dihasilkan tetapi tidak memberikan kontribusi langsung untuk melakukan pekerjaan. Diukur dalam kilovolt ampere reaktif. Yang ke-11, analisis aliran daya. Merupakan proses menghitung dan menganalisis distribusi aliran daya dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa kondisinya stabil dan efisien. Selanjutnya, parameter aliran daya. Aliran daya dalam sistem tenaga listrik adalah konsep penting untuk memahami distribusi dan efisiensi energi listrik dan suatu jaringan. Beberapa parameter kunci yang terlibat dalam analisis aliran daya melibatkan tegangan, arus, impedansi, dan daya.
Di sini saya akan membahasnya lebih lanjut lagi. Yang pertama itu tegangan atau voltage, di mana tegangan ini merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Dalam analisis aliran daya, tegangan digunakan untuk menentukan seberapa jauh energi listrik dapat mengalir melalui sistem. Yang kedua selanjutnya itu arus atau current. Arus ini merupakan aliran muatan listrik melalui suatu konduktor. Aliran arus dapat diukur dalam ampere atau A dan memberikan gambaran tentang seberapa banyak daya yang dikonsumsi oleh suatu perangkat atau bagian dalam jaringan. Selanjutnya impedansi atau impedance. Impedansi adalah hambatan terhadap aliran arus dalam suatu sistem. Dalam konteks aliran daya, impedansi dapat dilihat sebagai resistansi terhadap aliran energi listrik dan dapat mencakup resistansi, indukansi, dan kapasitansi. Selanjutnya itu daya atau power. Daya ini menggambarkan seberapa cepat energi listrik dikonsumsi atau diproduksi. Terdapat dua jenis daya. Yang pertama daya aktif atau rain power yang diukur dalam watt, dan daya reaktif yang terkait dalam komponen induktif atau kapasitif dalam suatu sistem. Yang kelima, faktor daya atau power factor. Faktor daya adalah suatu rasio antara daya aktif dan daya aparen yang mencakup daya aktif dan reaktif. Faktor daya yang baik menunjukkan efisiensi dalam penggunaan listrik dan membantu mengoptimalkan kinerja sistem. Analisis aliran daya dapat digunakan untuk memastikan bahwa tegangan dalam sistem tetap dalam batas yang aman, untuk mengidentifikasikan area-area yang memerlukan perbaikan, dan untuk merencanakan kapasitas sistem yang memadai. Ini melibatkan penggunaan model matematis kompleks dan perangkat lunak simulasi untuk mengoptimalkan distribusi daya dalam jaringan listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan, yaitu yang pertama, tugasnya untuk mengikuti langkah-langkah yang diperintahkan pada web yang telah diberikan, yaitu untuk menginstal pack mulai dari jam, data frame, plot, state plot, hikes, dan lain-lain. Hingga untuk perintah yang terakhir itu akan menampilkan sebuah bentuk sinyal atau bentuk gambar. Kemudian pada contoh soal yang kedua itu menggunakan metode yang sama, menggunakan jam dan beberapa pack lainnya yang kemudian akan menampilkan grafik penjadwalan nyala padam operasi unit pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik pada waktu tertentu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.2. Kemudian untuk contoh soal yang kedua itu memerlukan pack tambahan, yaitu pack IPOPT untuk menampilkan grafik batang diagram dan permasalahan sistem tenaga dalam analisis aliran daya optimal yang dapat dilihat pada gambar 3.3. Kemudian kesimpulan akan dilanjutkan pada saudara saya. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami simpulkan itu terdapat 5 poin, yang dimana di dalamnya pertama pemodelan matematis, di mana kode menggunakan paket jam untuk pemodelan matematis yang memungkinkan kita menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan-batasan dengan jelas dan terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu optimisasi linier, yang dimana kode ini merupakan contoh masalah optimisasi linier yang bertujuan meminimalkan biaya pembangkit termal dengan memperhitungkan batasan kapasitas, permintaan, dan cadangan. Kemudian ada solusi optimal. Setelah memodelkan masalah, kita menggunakan algoritma optimisasi, di mana dalam hal ini GLPK, untuk mencari solusi optimal. Solusi tersebut menunjukkan jumlah pembangkit termal yang optimal untuk setiap periode. Kemudian yang keempat ada grafik visualisasi, yang dimana untuk memberikan pemahaman yang lebih baik
kita menggunakan paket plots untuk membuat grafik batang yang menggambarkan pembangkitan thermal pada setiap periode. Ini memberikan gambaran visual tentang distribusi pembangkit selama 3 periode. Kemudian yang kelima, pentingnya cadangan, yang dimana kode ini menekankan pentingnya mempertimbangkan cadangan daya dalam perencanaan pembangkitan. Setiap periode memiliki kebutuhan cadangan yang harus dipenuhi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Mungkin kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.